Perdaun itu teknologi yang sudah exist dari zaman Keraton Jogja. Uzur ya. Udah zaman Keraton Jogja. Delman pakai Perdaun. Delman tuh Perdaun dan over excel. Over excel ya. Over excel. Perdaun. Kalau mau lihat over excel contoh-contoh over excel tua, Delman ya. bisa lihat ke Jogja, Museum Kereta Kencana itu bisa dilihat atau ngolong di situ atau misalnya kendaraan-kendaraan perang yang ada di Museum Satria Mandala. Satria Mandala ya. Katana gua itu bannya 32. Under excel. Oke. Under excel udah pakai ban 32. Pakai 32 dan itu spakbornya tipis sekali dan gua harus ngandelin stopper untuk supaya nggak kestrok, nggak nyangkut sana sini gua di stopper. Nah, iya kan terus ya ini. Terus ya otomatis gua tanya-tanya apa sih sebenarnya kelebihan dari SPOA ya kan, gitu. Yang textbook aja deh misalnya gitu kan, gua nggak minta sesuatu yang spesifik banget, enggak gitu loh textbook. Dia bilang salah satunya adalah ya jelas lo dapat ruang lebih untuk taruh ban yang lebih besar di dalam fender lo. Terus habis itu dengan SPOA itu juga yang gua secara textbook yang gua dapat lagi adalah itu karena semua part yang bisa nyangkut adanya di atas semua seadanya, kolongnya bersih, clean jadinya. Clean. Jadi misalnya semua bagian bawah itu sifatnya oval, sifatnya streamline. Jadi gesek apapun nggak ada yang ngantem, itu loh, yang nggak ada yang sifatnya ngelawan. Karena semuanya kan udah streamline semua. Itu kan bonggol gardan, terus habis itu tiba-tiba gardan, di sini ada U-bolt, that's it, nggak ada apa-apa lagi dalam situ. Nggak bakal nyangkut ya? Nggak ada yang nyangkut, bukan nggak bakal nyangkut, maksudnya lebih meminimalisir nyangkutnya, misalnya gitu dari sisi itu. Terus habis itu yang kalau ngomong secara textbook lagi adalah SPOA itu kan juga menambah suspension travel. Jadi jauh travelnya. Ya, even misalnya kita ngomongin fairnya sama misalnya gitu ya, sama-sama. Oh, fairnya udah bagus nih gini-gini. Dengan SPOA itu fair yang itu ditambah lagi karena itu didapat dari apa? Dari leverage. Dari leverage itu kan dalam kata ini gardan, di sini menekan begini, sedangkan SPOA ini gardannya yang nekan. Iya. Nah, itu kan otomatis leverage-nya lebih dapat, ruang juga dapat juga, ya kan? Nah, itu dari sisi itunya. Fungsinya itu kurang lebih di situ dari sisi si SPOA tadi. Dan satu lagi yang kenapa gua lebih punya ketertarikan ke sana daripada multilink atau mungkin pakai coil over atau mungkin bahkan air shock misalnya dengan sistem suspensi yang lebih canggih lah, yang lebih rumit dan canggih. Ya, lebih rumit dan canggih. Ya, buat gua pribadi adalah ya satu, gua bisa mempertahankan bentuk sasis apa adanya tanpa ada yang gue rubah-rubah terlalu ekstrim di bawah sasis ini, karena gue tetap menggunakan posisi hanger baik shackle hanger, spring hangernya semuanya tetap apa adanya, standar, nggak ada yang gue rubah-rubah, dan mobilnya tetap pakai Perdaun gitu. Jadi bisa dikatakan nggak terlalu banyak perubahan yang terjadi dari sisi di sasisnya, paling nggak banyak perubahan di situ itu. Nah, terus habis itu dari sisi itu bisa gua pribadi nganggap juga otomatis biaya pasti lebih murah lah dibandingin upgrade yang lebih sophisticated, yang lebih complicated lagi, yang lebih mungkin ya harus diakuin mungkin dengan seperti itu, dengan multilink, dengan coilover, ya iyalah otomatis itu lebih canggih. Ngomong jujur aja, misalnya gitu kan. Gua ngomong fair. Nggak bisa dibohongin aja. Itu ya. Nggak bisa dibohongin, udahlah. Makanya gue bukan ngimpi terus abis itu gue bikin SPOA, gue bisa melawan orang yang mobilnya super dahsyat begitu pakai coil over dual rate. Ya nggak bisa lah, misalnya gitu kan. Ya nggak bisa. Ada batas maksimalnya. Ada batasnya, misalnya gitu. Ini kan tetap biar gimana pun hanya teknologi Perdaun. Misalnya Perdaun itu teknologi yang sudah exist dari zaman Keraton Jogja. Uzur ya. Udah zaman Keraton Jogja. Delman pakai Perdaun. Delman tuh Perdaun dan over excel. Over excel. Perdaun. Kalau mau lihat over excel contoh-contoh over excel tua, Delman ya. bisa lihat ke Jogja, Museum Kereta Kencana itu bisa dilihat atau ngolong di situ atau misalnya kendaraan-kendaraan perang yang ada di Museum Satria Mandala. Ya. Itu banyak yang SPOA sebetulnya. Banyak SPOA di situ. Standarnya memang SPOA itu. Standarnya memang SPOA gitu misalnya. Terus mungkin juga misalnya bisa dibilang truk misalnya itu banyak juga yang SPOA, misalnya basicnya emang SPOA itu. Jadi ya ini sebenarnya ini mah bukan teknologi baru sebenarnya, udah lama sekali itu istilahnya ya. Gue cuma mikir ya ini
Tapi teknologi lama memang istilahnya sistemnya ya sederhana, tapi kok bisa long lasting gitu kan. Kenapa gua nggak pelajarin sih misalnya kan? Ya udah, gua coba pelajarin sedalam-dalamnya gua bisa gitu loh. Dan gua tuh belum berhenti belajar loh sampai sekarang ini pun gua masih belajar terus misalnya. Belum bisa bilang udah selesai. Gak ada selesainya sama sekali menurut gua. Menurut gua ditanya SPOA gini-gini, gua sama SPOA gua itu jauh dari sempurna. Jauh. Masih banyak salahnya, masih banyak ini itunya, masih banyak kurangnya, masih banyak yang harus gue pelajarin lagi. Belum Saat berhenti ini sampai detik ini gue rasa sampai gue mati kali ya. Nggak bakal nemu Belum batasannya. nemu batasannya sampai gue mati. Itu cuma SPOA tok misalnya. Bukan belum sampai merebet hal yang lain yang lebih canggih belum, baru SPOA doang misalnya gitu. Dari hal yang ibaratnya teknologi yang uzur aja masih bisa terus berkembang. Masih bisa kita kembangkan misalnya gitu. Ini ada beberapa detail yang harus diperhatiin nggak sih Om? Kalau Oke, misalnya untuk SPOA ini. Oke, ini apa namanya? Gue coba sharing aja ya. Iya. Gue coba sharing. Jadi ini gue sama sekali jangan berpikir bahwa gue ini menggurui atau apapun, enggak. Gue sebenarnya cuma sharing doang dengan apa yang gue coba pelajari selama ini. Oke, selama ini tentang Based on SPOA. pengalaman ya, SPOA. SPOA ini pelajari sama ini baik dari literatur, baik juga ngobrol sama orang-orang yang biasa udah pakar-pakar SPOA-nya juga, baik dari YouTube, macam-macam lah, yang buku juga. Oke, saat kita mindahin per dari bawah ke atas, itu nggak berhenti sampai di situ. Banyak. Penyesuaian yang harus kita lakukan setelah per itu naik lumayan panjang. Banyak Om. Lumayan panjang. Jadi misalnya saat kita urut dari depan aja deh. Iya. Misalnya kita naikin per nih ke depan nih kan. Satu, dengan kita naikin ke depan itu, kita nggak bisa ratain lagi dudukan si spring perch itu. Spring perch itu pertama kita harus berubah karena kenapa? Sudut kopel udah harus geser. Saat dia turun, sudut kopel udah patah. Ini cross joint udah patah nih posisinya. Kita harus lurusin lagi. Harus lurus. Harus lurus lagi. Kalau nggak tuh mobil getar. Goyang-goyang, getar, lurus lagi satu. Terus habis itu keduanya sudut caster. Caster itu penting sekali. Sudut antara 1 derajat 30 menit sampai 3 derajat 30 menit. Toleransi yang dikasih oleh pihak Suzuki dari awal. Standarnya itu kita jangan ganggu gugat. Berarti nggak dirubah lah, nggak berubah secara angka, tapi disesuaikan. Dibalikin lagi. Setelah kita SPOA kan otomatis, wah itu berubah semua. Nah, berubah semua itu kita harus balikin lagi ke sudut yang diharuskan oleh pihak Suzuki. Jadi sebetulnya hitungan matematikanya nggak berubah ya Om? Enggak, itu sebenarnya saya cuman ya nurut aja. Saya nurut. Suzuki-nya bilang begitu. Saya angkanya nurut. sekian harus Saya sekian. nggak bikin sudut sendiri. Misalnya itu apa namanya? Ya mereka kan mikir udah lama dan misalnya insinyurnya berapa puluh itu yang bikin keluarin angka itu. Nah, saya ini siapa orang sotoy. Saja gitu kan. Ya saya nurut aja misalnya. Udah dibilangin harus gitu. Oke, balik lagi segitu lagi. Misalnya itu. Terus habis itu sudut misalnya cambernya diminta 9 derajat dari kingpinnya. Oke, balikin lagi ke situ lagi. Koreksi lagi itu semua. Terus habis itu demikian pula dengan posisi shock breaker. Misalnya, posisi shock breaker itu harus berubah lagi. Kenapa? Karena kan travelnya SPOA itu beda. Karakternya itu beda. Cara kerja suspensi, even cara bawanya itu juga beda. Nah itu juga berubah posisinya. Posisi shock berubah, otomatis panjang shock juga berubah. Ya kan? Panjang shock itu kan harus disesuaikan dengan travel yang baru, bukan sekedar dengan tinggi yang baru. Tinggi yang baru misalnya tingginya naik 4, oh berarti shocknya ya udah dari travel 4 jadi 4, nambah jadi 8. Enggak juga, sebab dengan SPOA itu kita mesti tambahin ekstra berapa persen lagi yang untuk penambahan travel, bukan sekedar penambahan tinggi. Ngejar travelnya juga. Ini dari shocknya itu juga dapat. Sudut shocknya itu juga dapat juga. Habis itu bracketnya juga dapat juga. Saya misalnya Jimny yang depan itu kan shocknya kan modelnya tusuk. Tusuk begini kan. Nah itu kan nanti misalnya kita SPOA itu kan mainnya lebih jauh nih. Ini dia tuh bermain hanya di bushing. Makanya suka kejadian kadang-kadang kita bisa bilang mungkin suka kejadian, oh Jimny kok shock tower yang bagian depan sobek kadang-kadang karena dipaksa. Kok dipaksa shocknya karena begini? Cara mainnya udah lebah dari batas. Batasnya dia patah. Yang depan itu nggak bisa. Kita harus bikin bulat-bulat lagi. Di mana ditusuk di sini, bulat begini, di bulat dua-duanya jadi sama-sama kayak shock belakang. Itu adalah dia punya pivot point.
my pivot point ini mau bergerak kemana Lebih pun jauh ya. bebas. Kasarnya nih sok ditaruh mau diputar sampai ke atas begini pun Dia masih bisa. Sedangkan kalau dia tusuk nggak bisa begini yang patah, nggak bisa. Itu salah satunya lagi. Terus penyesuaiannya, terus abis itu misalnya sudut-sudut steeringnya, steeringnya itu kan kayak misalnya, oke semua misalnya naik pendek-pendeknya aja udah 4 inci ya ini paling pendek 4 inci, paling pendek 4 inci. Naik ke 4 inci, kalau misalnya kita tetap dragglingnya, misalnya kita tetap dibiarin pakai yang draggling lama, terus habis itu miring misalnya, posisinya, itu ball joint kan juga udah ketarik. Ball joint ketarik, otomatis apa? Mobilnya lari. Goyang orang mobilnya lari kok, tarik kan. Itu juga penting misalnya itu dalam hal itu. Makanya itu disesuaikan lagi, sudut ball joint harus lurus lagi karena dia punya toleransi sudut tertentu. Bukan berarti harus perfect banget ya, enggak, memang ada sudut tertentu, ada toleransinya berapa, enggak sejauh itu gitu loh. Kalau sejauh itu udah ngelewatin batas maksimal, udah melewati batas maksimalnya dia, lewat batas toleransinya dia kan. Terus habis itu misalnya kalau sekolah lagi urusan shackle-nya, anti repair ya kan, kita kan bisa mengambil suatu, ini saya pribadi ya, ini masih standar yang ini. Enggak, ini shackle-nya 10 cm. Udah 10 cm. Ini shackle 10 cm. Shackle itu kalau saya biasanya saya batasin untuk depan, saya batasin di 10 maksimal. Untuk belakang saya oke lah, saya kasih 12 cm. 12 masih oke. Masih oke 12 cm. Sebab belakang itu enggak ada steering. Kagak ada steering, belakang itu mati. Dia ini harus ada steering. Ini ada steering. Kenapa saya gini? Kenapa? Makin tinggi shackle itu, makin tinggi. Artinya, tiap kali kita belok nih, ini kan dia bergerak nih. Dia ada pergerakan sedikit nih, bergerakan sedikit. Jarak jauh. Nah, karena dia makin tinggi, makin jauh gerakannya. Makin jauh gerakan, mobilnya semakin wobble, semakin goyang. Apalagi kalau misalnya casternya nggak di setel ulang, nggak di correction karena ya udah dia makin wobble, makin lari-lari karena udah nggak sesuai dengan sudutnya dia sama sekali. Itu apa namanya, salah satunya lagi. Terus jadi pengganti ini juga sangat berpengaruh ya. Ini berpengaruh. Ini malah kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya istilahnya bisa, misalnya orangnya misalnya, bannya cuma bisa sekian, misalnya saya bisa taruh misalnya, spoknya saya taruh misalnya di 29,5 atau 30 begitu misalnya. Oke begitu. Saya lebih setuju kalau ditanya untuk depan terutama ya. Saya pakai shackle standar 7 cm itu the best. Shackle standar itu terbaik, istilahnya dia nggak akan lari-lari, misalnya gitu. Apa namanya, untuk mempertahankan sistem yang tidak reverse ya. Ini kan tidak reverse, ini kan benar-benar standarnya ini sebuah toh. Oke, dia pakai yang 7 cm itu udah paling safe misalnya. 10 masih oke lah, kita masuk toleransi, tapi diusahakan nggak lebih dari ini untuk yang bagian depan gitu. Terus sport lagi kalau misalnya tanya lagi, lanjutnya lagi misalnya ke belakang juga sama, sudut kopel juga berubah, harus diperhatiin lagi atau dikoreksi lagi. Habis itu posisi shock breaker, sudutnya shock breaker, panjangnya shock breaker di mana, itu juga berpengaruh terhadap juga stabilitas, terhadap travel suspensinya, terhadap wobble-nya dia atau enggak. Terus yang berikutnya lagi anti rep bar. Ada yang namanya anti rep bar. Anti rep bar itu untuk gigit supaya saat mobil itu disetak, kopelnya nyetak itu, si gardan nggak wrapping, nggak mencerat. Nggak goyang lah, nggak goyang itu. Itu penting, soalnya kalau misalnya mobil dengan kondisi udah squat gini, dia udah lebih tinggi, otomatis pada disentak, wobble-nya itu lebih gede, nge-rapnya itu lebih gede, tekanannya jadi dak begitu. Itu harus dikunci. Nah, kuncinya itu harus pakai anti rep bar. Ada orang bilangnya itu torque bar, ada yang bilang anti rep bar, macam-macam. Ini juga saya belajar loh, saya bukan nemuin loh ya. Saya belajar doang nih, saya ngopi doang. Bukan nemuin loh, bukan. Ngopi diaplikasikan. Dan itu anti rep bar juga itu, tapi jangan sampai mengganggu suspension travel. Jangan sampai anti rep barnya dikunci kaku, habis itu nggak bisa main. Juga nggak bisa. Itu harus ada. Kita harus mainin juga sudut tertentu di situ. Kayak misalnya anti rep bar itu, sudut anti rep bar itu ada sudut tertentunya yang dimana itu nggak bisa diganggu-gugat sesuai dengan tinggi mobil. Nanti anti rep bar kita taruh begini sudutnya bener, sama anti rep bar kita taruh begini, walaupun sama-sama anti rep bar sama-sama pipa, satunya nggak fungsi loh. Karena
sudutnya salah. Sadar. Nah, itu penting misalnya dalam hal itu juga, terus SPOA juga itu. Ya itu contoh-contoh lah, isinya beberapa hal ya, yang lain ada lagi kayak misalnya ya of course rem harus dipanjangin, apa segala lupa. So kalau dibahas satu lebih detail itu banyak banget ya. Banyak banget misalnya. Jadi sebetulnya mindahin dari bawah ke atas itu enggak sesimpel itu Enggak. Sebenarnya sih memang panjang ceritanya. Iya. Kalau saya lihat dulu saya tuh lihat kalau misalnya mindahin si per daun ke atas, udah cukup itu, nggak nyesuaiin yang lain, ternyata enggak ya. Enggak, panjang itu ceritanya. Makanya panjang. Mungkin orang yang SPOA limbung nggak merhatiin yang detail-detail tadi kali Om sebetulnya. Karena saya dulu sempat pakai juga, punya teman yang udah di SPOA limbung Om. Mungkin itu dia detail-detail tadi yang nggak diperhatiin. Mungkin gitu ya sih. itu mungkin. Saya nggak pernah lihat juga sih sebetulnya. Cuman nyobain doang gitu. Mungkin soalnya juga belum tentu juga ya, siapa tahu gini. Ban itu kan ngaruh. Misalnya semuanya bagus, nggak ada masalah. Misalnya bannya kebetulan bannya udah expired misalnya, ya goyang, bannya udah expired, apalagi bannya udah ban ekstrim, bias expired lagi. Ya iyalah, ban 2000 tahun 2000 ya. Tahun 2000 dipakai 2020. Ya iyalah goyang misalnya gitu. Itu mah bukan salah SPOA-nya misalnya gitu kan. Mungkin ya. Dan memang juga cuman intinya nggak sesimpel gitu. Emang agak-agak ribet lah istilahnya gitu memang istilahnya gitu. Juga istilahnya SPOA itu kan juga memang setelah dipakai juga setelah jadi harus ada penyesuaian dalam cara bawa. Cara nyetirnya jadi berubah juga ya. Jadi kita nggak bisa bilang udahlah pokoknya begitu keluar terus SPOA langsung gas. Kayak apa tuh langsung gas timpa udah pasti. Ya enggak, pelajarin dulu itu. It takes time misalnya pelajarin. Karakter mobil berubah lagi. Baik di on road maupun di off road ya. Both ya. Juga harus dipelajarin cara bawa lain. Cara bawa SPOA, cara bawa under, cara bawa perkeong, cara bawa perdaun itu beda istilahnya. Mobil yang high clearance, low clearance kan beda semuanya kan. Punya karakter sendiri-sendiri sih. Kita kan yang harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan istilahnya gitu. Jangan asal udah SPOA kita main gas-gas aja. Ya enggak juga. Oke. Paling abis itu pengen lihat Om, masih detail muter-muter dikit sebentar. Oke. Bengkel. Oke. Boleh. Oke. Ini nih contohnya nih. Ini SPOA nih baru matang. Baru matang. Ini gua belum test drive di mobil nih, baru matang. Baru jadi ya. Yang ini kebetulan ya memang yang ini gua pasangin pernya Ome ini. Yang ini pakai Omen Emu medium yang ini, terus medium red, terus habis itu ini shocknya juga gua pakai Ome juga. Shocknya Ome juga. Ini Ome juga. Ini juga Ome yang klasik lah namanya. Ini bukan Ome Sport yang klasik. Ini Nitro Charger yang klasik. Ini Omenya. Ini Omenya gua pasangin di Ome yang di 9,5 inch. 9,5 inch travelnya. Karena dia kan naiknya kan lebih jauh daripada SPOA kalau menggunakan per SGP standar yang flat. Kalau pakai itu masih udah nggak maksimal ya? Maksimal. Misalnya kalau bukan aslinya shocknya akan lebih panjang yang di sini daripada yang di sana. Iya. Gitu loh otomatis. Semua dua-duanya pasti lebih panjang dari under, cuman lebih panjang aja nih. Ngejar kerja maksimal lagi ya Om tadi. Supaya benar-benar saat itu travelnya habis, shocknya belum habis. Betul. Saat travel habis ke atas, shocknya belum nabrak, belum habis gitu. Misalnya itu dia. Terus ini contohnya ya, ini apa? Ini mah hexagonal bar untuk terot ya. Biasa ini, terus ini untuk brake-nya. Ya ini apa namanya? Ada juga part yang gue pakai bukan Suzuki. Jadi kayak misalnya dia nih ball joint-nya nih. Nah, ini ball joint ini gue pakai punyanya Toyota FJ40 supaya lebih kuat aja, karena kan biar gimana pun ban yang dipakai udah di luar batasnya Suzuki kan. Standarnya kan kasihnya bannya 26,3, kita taruh 31, 30 ya. Upgrade sedikit lah misalnya gitu kan, harus naikin di situ. Terus ya ini custom steering hub-nya nih. Custom steering hub-nya. Ya. Custom gua naikin, custom steering hub-nya. Terus kayak SPOA gini, ya spring plate otomatis gua ganti. Gak pakai yang lama. U-bolt juga sama, ganti juga. Pakai yang lebih gede supaya lebih heavy duty. Karena kan balik lagi, mobilnya abis ini kan fungsinya udah di luar batas yang disarankan oleh pabrik, misalnya gitu kan. Jadi misalnya otomatis harus dikuat-kuatin, misalnya gitu. Bannya lebih gede, bebannya lebih gede, harus kuat-kuatin. Terus kita lihat apa lagi nih di sini nih. Kayak misalnya nih, contohnya kita lihat lagi. Belakang. Nih, sini nih.
Kayak kita bilang tadi urusan sudut kopel. Sudut kopel. Nah, itu tuh. Sudut kopel. Itu kan harus balik lurus lagi. Iya, kalau nggak dikoreksi dia belok ya. Dia belok. Terus balik lagi. Terus yang belakang. Belakang sih ininya sih mirip sama aja lah ya. Kayak ini spray plate-nya ya sama, U-boltnya masih lebih gede, saya pakai 19. Ini sama. Ya, shock ini sekarang depan sama belakang kan jadi sama nih. Shock depan belakangnya. Panjangnya sama, tipenya sama, sama-sama bulat-bulat. Nah, ini, sorry. Yang ini bisa lihat nih. Kalau yang ini. Nah, ini kan yang shock depan nih. Jimny kan biasanya tusuk, saya bilang tadi. Iya. Ini kan bikin bulat-bulat. Ini kan ngejar pivot point. Supaya nggak ada tension. Ini jadi pivot point-nya di situ. Itu begitu. Simpel aja sih sebenarnya, bukan bentuk aneh-aneh kok, gitu doang lah. Terus what else? Ya udah, ini sudut kopel belakang. Koreksi lagi juga. Koreksi lagi juga pasti. Terus bisa lewat nggak kita ke sini? Coba kita lihat sini. Bentar, saya lihat dulu. Bisa lewat nggak? Wah, dari situ aja deh. Nggak kelihatan nih. Sini aja, itu aja. Nih, kalau dari kolong banget deh. Itu namanya anti rep bar atau yang pipa 2 biji. Pipa duel samping Atas bawah tuh, ya, yang nempel di gardan itu. Nah, itu anti rep bar, itu torque barnya. yang tadi bilang biar Buat nggak tahan supaya gardannya nggak rep. rep. Nggak wrapping, itu ditahan pakai itu. Anti rep barnya itu di situ. Itu juga simpel aja kok. Nggak terlalu pakai yang canggih-canggih lah, istilahnya gitu doang. Itu juga di atasnya saya cuma pasangin untuk flexnya ya, itu saya cuma pasangin pakai anting standar nih, standar Jimny. Bushingnya juga bushing standar Jimny, bushing pair. Supaya kalau ada apa-apa gantinya gampang. Nggak terlalu banyak barang custom ya, gitu loh. Minimalisir custom. Iya. Yang ini kebetulan gardannya saya pasangin gardan lebar. Yang ini Samurai nih, SJ 413 nih. Ini gardan lebar. Udah begitu kelihatan deh ya lebarnya. Soalnya bannya masih kecil sih. Ini gardan lebar yang ini. Ini begini ya. Sama mungkin selang rem ya, kayak gini lah, kecil-kecil lah. Spare yang kecil ya. Detail kecil ya. Selang rem gini. Jadi ya ini terpaksa saya bikin custom. Kalau ginian, habis gimana mau selang rem apa? Susah, nggak ada, panjangnya nggak ada. Standarnya nggak sepanjang itu. Ini kan harus diukur, butuhnya panjangnya berapa. Ketika main travel dia nggak ketarik. Nah, harus diukur. Ya udah, bikin segitu, baik yang depan maupun yang belakang. Semuanya dibikin custom. Tuh. Ya udah sih, semua gitu aja ya. Kayaknya nggak ada yang teknis yang ribet kok, itu doang sih. Ya udah, itu sakal biasa 10 cm. Sakalnya 10 cm yang dia. 10 cm. Nggak ada apa-apa lagi, karena ini nanti rencananya mau dipasangin bannya, mau pasangin Cymex Extreme Tracker 3110,5. Ya, jadi harus turunin lagi supaya space-nya dapat lah, ruangnya kan. Ini kan ruangnya lumayan gede. Udah, ini space ini jauh. Ini kan ruangnya gede. Ini kan dikasih 31 loh di sini mungkin. Buat main masih dapat. Aman ya. Masih aman. Gitu. Itu aja sih kurang lebih. Ya udah, jadi kalau gua boleh saran terakhir, kalau misalnya mau bangun mobil bikin Jimny begini, pikirin pertama peruntukannya untuk apa, disesuaikan juga istilahnya. Nanti misalnya mau off-roadnya seperti apa, bedanya yang mau dipakai, mau dilalui istilahnya gitu kan. Jadi nggak harus dibangun ekstrim-ekstrimnya, nggak, sama sekali nggak. Kita bisa off-road pakai Katana standar, nggak harus dengan heavily modified, sama sekali nggak. Katana standar pun bisa, tergantung orangnya sendiri, tergantung kebutuhan sih, tergantung karakter orangnya. Udah, bangun mobil sesuaiin dengan karakter orangnya sendiri, nggak usah ikut-ikut orang. Bahkan sebenarnya kasarnya ngomong, nggak usah dengerin gue juga nggak apa-apa, misalnya bebas, tinggal terjemahin ke sini maunya bagaimana. Kalau misalnya mau gue yang bangun, maunya bagaimana, ya gue akan terjemahin dalam bahasa teknis, possible atau enggak. Kalau possible, ya begini keadaannya. Tapi itu balik lagi, sesuaiin dengan karakter sendiri-sendiri aja, kebutuhan sendiri-sendiri aja. Oke.